Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Hidayat di channel Zona Publikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan merespon permintaan dari salah satu komentar di YouTube channel saya, yaitu Kak bisa buat tutorial cara membuat artikel book review. Terima kasih. Nah, dari Dena Sylvia. Terima kasih Mbak Dena atas komentarnya dan juga permintaan videonya. Pada kesempatan kali ini saya ingin merespon permintaan dari Mbak Dena Sylvia. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas penulisan artikel book review ya. Oke, langsung saja akan kita bahas satu persatu bagaimana cara menulis artikel book review. Ini adalah tips yang saya ambil dari jurnal JLE, Journal of Language and Education, miliknya Rusia. Dia sudah masuk dalam Q2 ya, Q2. Oke, ini ada tipsnya. Yang pertama, identifikasi awal artikel atau buku ya, penulis, judul, kemudian artikel atau buku, judul, jurnal gitu ya, dalam hal review artikel ataupun buku. Jadi pastikan kita mengidentifikasi nama penulisnya, kemudian judul bukunya, kemudian dilanjutkan tahun publikasinya, dan detail lain yang tampaknya penting. Dan indikasi aspek utama artikel, buku yang akan Anda bahas itu membahas tentang apa gitu ya. Jadi topik-topik yang ada di dalamnya nanti dibahas. Kemudian berikutnya tips yang kedua, ringkasan singkat dari rentang isi dan argumen artikel buku. Kadang-kadang Anda dapat meringkas bagian demi bagian, tetapi dalam ulasan singkat 1000 sampai 1500 kata, Anda biasanya mengambil tema utama saja. Bagian ini biasanya tidak boleh mengambil lebih dari sepertiga dari total ulasan. Jadi ini kita sudah dikasih tips nih, bahwa dalam menulis artikel book review itu, kita hanya membuat ringkasan singkat ya dari isi buku itu. Misalnya ada berapa chapter lah, di tiap chapter itu kan ada pembahasan tersendiri biasanya ya. Lah kita hanya membahas tema utama saja ya. Tema utamanya yang kita bahas tidak termasuk detail banget, tidak, tapi cukup garis besarnya saja lah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah diskusi kritis terhadap 2 sampai 3 isu utama yang diangkat dalam artikel atau buku. Ya, bagian ini adalah inti dari ulasan. Anda perlu memperjelas argumen penulis sendiri sebelum Anda mengkritik dan mengevaluasinya. Anda juga harus mendukung kritik Anda dengan bukti dari teks atau tulisan lain. Anda mungkin juga ingin menunjukkan kesenjangan dalam perlakuan penulis terhadap suatu topik, tetapi jarang berguna untuk mengkritik seorang penulis karena tidak melakukan sesuatu yang tidak pernah ingin mereka lakukan. Oke, maksud dari ini adalah uh, kita itu juga mengkritik dari buku tersebut. Jadi kalau kita habis baca, itu biasanya ada kesenjangan ya dari buku ataupun penelitian. Kalau penelitian kan biasanya ada kesenjangan gitu. Nah, di dalam buku itu biasanya ada juga, teman-teman. Jadi di situ itu dijelaskan. Nah, itu kita bisa kritik misalnya. Jadi kita pastikan bahwa pendapat dari penulis buku tersebut itu apa, kemudian kita bisa kritik ya. Dan kritiknya sebenarnya sudah disediakan oleh penulis sebenarnya. Nah, kita bisa langsung kritik dari buku tersebut. Misalnya di chapter 2 itu membahas tentang apa. Itu biasanya ada di akhir itu istilahnya ada gap-nya. Jadi di buku itu ternyata isinya rata-rata juga hampir mirip dengan penelitian, teman-teman. Jadi bisa teman-teman dapatkan kalau di penelitian itu ada limitation of the study atau suggestion for the further researcher gitu kan. Nah, di buku juga ada, itu di bagian biasanya mendekati conclusion itu biasanya ada. Seperti itu. Kita bisa kritik atau kita misalnya tidak setuju dengan pendapat dari buku itu, kita juga bisa kritik. Tapi pastikan kritik teman-teman itu juga didukung oleh teori lain atau sumber lain, referensi lain, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, evaluasi akhir dari kontribusi keseluruhan yang telah dibuat
artikel atau buku untuk pemahaman Anda tentang topik tersebut. Dan mungkin pentingnya bagi pengembangan pengetahuan di bidang atau disiplin khusus, menetapkannya dalam konteks tulisan lain di lapangan. Intinya yang di akhir ini biasanya adalah berisi tentang tentang kontribusi dari buku tersebut ya terhadap dunia ini. Jadi intinya menuliskan tentang kelebihan-kelebihan buku tersebut. Buku ini cocok untuk siapa dan sebagainya. Biasanya gitu bagi pembaca yang model gimana itu bisa dijelaskan di akhir ya, biasanya seperti itu. Tapi ini berdasarkan jurnal JLE ya. Ini saya ambil dari jurnal JLE. Kemudian berikutnya mungkin pengetahuan tambahan ini dari saya sendiri. Yang pertama, untuk cara yang paling mudah yang biasanya kami lakukan, yaitu yang pertama adalah kita buat ringkasan dulu dari buku yang direview ya. Kita sudah pastikan nih judulnya apa, sudah tahu tahunnya, publishernya siapa, harganya juga harus dicantumkan ya teman-teman. Nanti kita lihat. Kemudian berikutnya adalah ringkasan bisa dibuat berdasarkan bab. Ini kalau jumlahnya babnya sedikit ya. Misalnya ada 6 bab gitu ya, 7 bab itu bisa per paragraf itu bisa berisi per bab. Tapi kalau banyak, nah maka di tiap paragrafnya bisa memiliki kombinasi antara beberapa chapter ya, antar beberapa bab. Jadi misalnya ada 17 bab gitu kan, nggak mungkin kita jadikan menjadi 1.500 kata gitu kan. Kalau langsung misalnya ada 17 paragraf itu kan lebih dari 1.500 kata teman-teman. Jadi kita kombinasikan satu paragraf bisa berisi pembahasan singkat tentang 3 bab seperti itu atau 2 bab terserah nanti itu bergantung dari penulisnya ya. Kemudian yang ketiga, sesuaikan jumlah kata pada hasil ringkasan dengan jurnal tujuan. Yaitu pastikan teman-teman cek dulu jurnal tujuannya. Dia butuh berapa ribu kata. Ada yang 1.000, ada yang 1.500, ada yang 2.500 ya bergantung dari jurnalnya. Dibaca dulu ya template-nya gimana ya. Kemudian jumlah katanya berapa. Bahkan ada yang cuma 800 teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya jangan lupa tulis kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Ini masuk dalam tadi yang dijelaskan di JLE, ada kritik ya, kritik untuk buku tersebut, kemudian kekurangannya itu masuk kritik. Nah, kemudian kelebihannya kita bahas. Kita sanjung-sanjung, ini cocoknya untuk siapa dan sebagainya, pembacanya itu siapa saja, misalnya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah artikel book review tidak harus memiliki referensi. Nah, kok bisa? Ini dari mana, Pak? Nah, nanti akan saya tunjukkan. Kalau di JLE tadi kan wajib disupport ya oleh referensi gitu ya, oleh sumber lain. Tapi di sini saya menuliskan yang nomor 5 ini dengan bukti bahwa ada artikel book review tanpa referensi ya, bahkan terbit di jurnal dengan publisher ternama. Oke, langsung saja kita buktikan dulu ya. Oke, kita buka dulu. Di sini saya sudah siapkan. Ini adalah artikel saya bersama tim. Ada Pak Yudi, ada Nadia, dan juga ada Sri Harmoningsih. Nah, ini terbit Alhamdulillah di jurnal Intercultural Education, insya Allah di Q1 ya. Ini penerbitnya adalah Routledge atau publisher ternama. Taylor Francis ini butuh sekitar 8 sampai 9 bulan ya prosesnya. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, di sini teman-teman, mungkin perlu saya besarkan. Jadi tadi tips tadi itu benar-benar banget sesuai ya. Kita harus tahu judulnya. Apa sih judulnya, penulisnya. Lah di judul ini sudah lengkap. Ini judul bukunya, ini penulisnya, kemudian ini tahunnya, ini adalah jumlah halamannya, kemudian harganya, paperback ini kan. Nanti ada yang hard cover dan sebagainya ya, ada yang apa beda-beda ini penjelasannya. Ini bisa dicek di link aslinya ya, link dari buku tersebut aslinya pasti ada. ISBN-nya juga dimasukkan teman-teman, seperti itu. Kemudian di beberapa jurnal juga mensyaratkan abstrak untuk submitnya, walaupun ketika publish tidak ada abstraknya ya teman-teman. Abstrak itu hanya untuk ketika submit saja. Itu di beberapa jurnal, termasuk di jurnal Sage kemarin ketika saya submit itu harus menyertakan abstrak. Kalau nggak salah di Global and Communication Journal ya, miliknya Sage atau Sage. Nah ini di sini, nah di sini ada masukan ya. Tadi sesuai dari JLE ada kritiknya sedikit,
Di sini kita masukkan juga supporting references. Ya, di sini yang bahas misalnya while many education should have examined cultural communication from a single disciplinary angle ya. Oke. Kemudian this book elaborate. Nah, di sini ini ada kritiknya, tapi kritik ini bukan untuk buku, tapi ini adalah untuk menunjang buku itu ya. Nah, di sini boleh seperti seperti itu. Kemudian ini masih membahas tentang kelebihan-kelebihannya ya dari buku tersebut. Boleh, boleh ditaruh di awal juga ya, atau boleh di akhir. Jadi di sini di sini itu penulisannya diawali dengan memuji daripada si penulis ya, memuji buku isi buku tersebut ya. Kemudian di paragraf 2 juga sama, masih memuji. Kemudian untuk siapa saja buku tersebut kan, nah ditujukan itu boleh ditaruh di awal teman-teman. Tapi biasanya kebanyakan juga ditaruh di akhir ya. Kemudian langsung masuk ke chapter 1. Ya, paragraf pertama, chapter 2, paragraf kedua, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Begitu per paragraf, kebetulan dikarenakan buku ini ada 6 paragraf saja, sehingga cukup ya untuk memenuhi kriteria. Misalnya di sini kalau tidak salah jurnal ini mensyaratkan hanya tidak boleh lebih dari 800 atau 1000 ya, saya lupa 1000 kata. Seingat saya maksimal 800 kata seingat saya. Nah, oleh sebab itu dipangkas sampai dengan 800 kata, seperti itu. Kemudian di sini ada referensi. 800 kata itu termasuk referensi ya teman-teman. Jadi di sini perbatasan itu misalnya ada 1.500 atau 2.500 itu biasanya sudah termasuk referensi teman-teman. Ya, oke. Sudah, ini yang pertama. Kemudian saya juga tunjukkan, ini adalah artikel book review, ini juga dari jurnal publisher ternama. Saya belum cek, cuma kayaknya ini Q1 juga ya. Ini adalah miliknya Pak Niko, ini teman saya, satu kelas di S3 UNESA, sudah lulus, beliau sudah doktor, Niko Irawan. Oke, ini buku ini sangat terkenal ya, keren ini bukunya. Nah, di sini Pak Niko menggunakan yang versi tanpa referensi, teman-teman. Nah, ya kan? Jadi di artikel book review-nya tidak pakai referensi. Boleh, boleh. Ini ternyata sudah terbit, teman-teman. Terbit di tahun 2022 ini baru ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Paling mudah ya. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya lagi, kalau pas apa namanya, saya mengadakan untuk pelatihan Zoom atau penulisan artikel book review, mungkin akan saya lebih jelaskan lebih detail. Cuma yang pertama ini mungkin seperti ini dulu untuk yang pembahasan yang ini ya, seperti ini dari yang tadi langsung masuk pada memuji buku-buku yang paragraf awal maksudnya ya. Untuk yang ini dari artikel saya beserta tim. Kalau yang ini ada artikelnya Pak Niko, boleh itu ditaruh di akhir biasanya ya. Jadi kalau di sini pembahasan awal itu cenderung adalah isi keseluruhan buku gitu ya. Boleh seperti ini. Kemudian berikutnya ada chapter 1, chapter 2. Ini satu paragraf bisa kombinasi ya. Ada berapa chapter ini di paragraf 1? Oke, sampai 4 ya. Ada 4 di sini. 4 chapter boleh karena banyaknya chapter ya. Nah, ini banyak banget. Kita lihat di akhir biasanya adalah ini kan. Ini adalah salah satu kontribusi ya, creating module for curricular research. Nah, ini kontribusi dari penelitian atau ini menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan buku itu apa aja. Ya, kontribusi buku itu apa aja lah di sini. Ya, di sini juga ada sedikit apa namanya ulasan ya, gambaran bagaimana. Nah, ini intinya adalah kelebihan dari buku itu. Intinya dalam penulisan artikel book review intinya saja ya. Yang pertama yang dibahas itu terserah teman-teman, bisa mulai dari paragraf awal atau akhir dibalik-balik terserah ya. Kalau saya biasanya lebih mudah, itu biasanya kalau pengen ada referensi dihubungkan dengan referensi lain temanya, misalnya tentang teaching. Teaching ini dibahas, kemudian buku ini bisa menjadi apa namanya, menjadi solusi gitu ya kalau ada masalah di teaching atau dunia pengajaran gitu kan. Misalnya aja
Nah, disambungkan kepada buku tadi sehingga buku tadi terkesannya itu, apa ya, keren gitu ya, mencolok gitu. Kemudian baru nanti diisi dengan, eee, topik-topik utama ya, atau garis besar daripada tiap bab gitu ya. Misalnya bab 1 topiknya tentang apa, diulas sedikit, tidak lebih dari 30% pesannya GLE tadi ya, dikit aja mungkin, tergantung dari jumlah, babnya. Kalau babnya banyak, nanti cuma garis besarnya aja. Kemudian jangan lupa di ending juga, dikasih misalnya ada kritik untuk, apa namanya, buku juga tambah bagus ya, kritik kekurangannya misalnya gitu kan, atau kelebihannya langsung juga oke ya, seperti itu. Hanya itu aja isinya. Jadi isinya adalah yang pertama bisa jadi, ringkasan singkat seperti kalau miliknya Pak Niko tadi yang ini, ya, ringkasan singkat di awal itu boleh, ya, ini ringkasan singkat dari buku tersebut, kemudian langsung bahas, chapter-nya per bab gitu kan, atau satu paragraf bisa beberapa bab, kemudian ada kekurangan dan kelebihannya, itu aja. Masalah referensi, terserah Bapak Ibu pilih yang mana, boleh pakai referensi dan boleh tidak, karena sudah ada, contohnya. Dan bahkan contoh ini, valid ya, ini dari jurnal dengan publisher ternama, yaitu jurnal namanya Asia Pacific Journal of Education dan penerbit Routledge atau dan Taylor and Francis ya. Ini seringnya kadang orang nyebutnya Routledge saja, ada yang Taylor and Francis. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara penulisan artikel book review. Untuk lebih detailnya lagi, mungkin nanti ketika kalau ada pelatihan gitu ya, ketika saya rekam gitu mungkin bisa saya share di YouTube saya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih untuk hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika ini dirasa bermanfaat, bisa langsung di-share kepada teman-teman yang lain agar bisa menerbitkan artikel book review gitu ya. Perlu diketahui bahwa artikel book review ini bisa juga untuk kepangkatan, ya, kepangkatan dosen ataupun juga kalau teman-teman yang dari LPDP ataupun BPI ya, beasiswa ya. Jadi menerbitkan artikel book review di Q1 atau Q2 itu bisa diklaim untuk pendanaan. Untuk tahun saat ini ya 2022 setahu saya masih bisa diklaim karena banyak juga teman-teman yang sudah mengklaim apa namanya pendanaan untuk publikasi di Q1 dan Q2 dengan menerbitkan artikel book review. Dan perlu diketahui juga bahwa artikel book review ini tidak terindeks Scopus untuk saat ini ya, sampai dengan 2022 itu tidak terindeks Scopus, cuman ada beberapa yang terindeks gitu ya. Ada beberapa yang terindeks, terutama yang SSCI yang high impact factor ya, tinggi banget. Kemudian ada juga dengan masyarakat diundang gitu ya, penulis yang diundang. Tapi kita tunggu saja nanti siapa tahu ada perubahan kebijakan dari pihak Scopus bahwa apa namanya artikel book review itu bisa terindeks Scopus ya. Tetapi kalau book review yang publish di publisher ternama, misalnya di Routledge, Emerald, gitu ya, Wiley, Sage, kemudian apa namanya Emerald, kemudian dan Springer, seperti itu ya, publisher besar pokoknya, itu biasanya dia terindeks Publon ya. Jadi ada masuk di Publon di Publon atau Web of Science ya. Jadi kalau teman-teman publish artikel book review di Web of Science ya, itu biasanya masuk di Publon dan dapat WOS ID, Web of Science ID gitu. Jadi saya sarankan teman-teman kalau nulis artikel book review sekalian aja publish-nya di jurnal-jurnal dengan publisher ternama agar teman-teman bisa mendapatkan WOS ID atau Web of Science ID atau Researchers ID ya ada di situ. Kemudian teman-teman juga bisa apa ya lebih book review-nya kan lebih terkenal karena di jurnal dengan publisher ternama seperti itu ya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Kalau ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Cuman mohon maaf mungkin balasnya agak lama gitu ya, nggak apa-apa. Kemudian kalau pengen ada video-video lagi tentang artikel book review atau yang lainnya, bisa langsung komen di kolom komentar.
Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Salam zona publikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.